Selamat siang Bapak Ibu. Siang Pak. Selamat siang Pak. Sudah makan siang Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah sudah Pak. Ya. Tinggal Pak Trianto sama Bu Neni yang belum masuk. Mungkin yang bisa menghubungi Bu Neni atau Pak Trianto mau dihubungi Bapak Ibu, karena waktunya kurang 1 menit. Sudah terhubung Bu Yulisa? Sudah Pak, Bu Neninya sedang proses Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, karena sudah pukul 13.00 bisa kita mulai ya, sambil menunggu Bu Neni sama Pak Trianto yang belum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak Ibu. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu untuk kali pertamanya di dunia maya kita. Mungkin kemarin kita hanya lewat LMS atau mungkin lewat WA. Nah, alhamdulillah sekarang kita bisa bertatap maya. Okay. Untuk itu mohon salah satu dari Bapak Ibu untuk bisa memimpin berdoa agar acara kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kita semua, untuk murid-murid kita, untuk pendidikan di Indonesia. Monggo yang berkenan untuk memimpin berdoa, monggo. Silakan. Izin Pak Admin, doanya secara memang ini atau kita diam seperti itu Pak? Maksudnya? Monggo. Pak Randy, sak kerso nek basa Jawa, monggo terserah yang mau mimpin. Baik, siap saya Pak. Monggo Pak Randy. Ya. Baiklah Bapak Ibu, Pak Pasil, itu Pak Sohada Ahmad yang kami hormati, kemudian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, untuk berkahnya acara kita pada siang hari ini, yaitu call pertama untuk para pasil di kelas 11 ya Bapak Ibu.
mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Randy. Baik Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu berkenan untuk memperkenalkan diri. Ya. Yang jelas saya belum kenal Bapak Ibu, ya, karena di LMS juga tidak ada fotonya Bapak Ibu. Ya. Mungkin panjenengan juga melihat saya baru hari ini, karena saya memasukkan foto saya di LMS juga tidak bisa. Biasanya di LMS saya dikasih foto bisa, ini kok tidak bisa, karena di sistemnya sudah tidak bisa kita memberikan foto. Monggo dimulai dari Pak Ahmad Wahyudin, silakan memperkenalkan diri, nama, asal dari instansi mana, dan alamatnya mana. Monggo Pak Wahyudin. Siap Pak. Sebentar. Apakah suara saya jelas Pak? Masuk Pak, jelas. Sebelumnya saya izin sejenak Pak, karena saya ini dalam perjalanan, makanya saya off cam. Karena baru kami jam 1 itu belum pulang sekolah sebenarnya, tapi karena ada kegiatan ini maka saya izin biar lebih nyaman tadinya pulang dari sekolah. Baik Bapak, saya ini menepi dulu jadinya. Kamera saya belum aktif ya, tapi saya udah on cam itu sebenarnya. Nanti saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suhada, salam kenal Pak. Saya nih Ahmad Wahyudin. Seperti inilah rupa saya Pak. Saya guru bahasa Inggris di SMP Pak. SMP salah satu sekolah negeri di Sumatera Selatan. Jadi kegiatan sehari-hari saya ya mengajar Pak. Bergabung sebelum di Pasil ini saya diikut di PP Angkatan 7 Pak. Sehingga ya, maka begitu terbuka ada Pasil rekognisi ini, saya antusias sekali ingin ikut bergabung. Walaupun artinya dengan kepadatan aktivitas lain, saya upayakan maksimal untuk kegiatan ini Pak. Saya rasa itu saja perkenalan dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahyudin. Berikutnya Bu Dian Hairani. Baik, terima kasih Bapak, Pak Suhada, dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Hairani. Instansi saya dari SMP Negeri 57 Palembang. Saya mengajar bahasa Inggris sama dengan Pak Ahmad Wahyudin tadi. Saya juga PP, dulunya PP Angkatan 7, tapi bertugasnya di Angkatan 8. Salam kenal Bapak, mohon bimbingannya. Dan teman-teman yang lain, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Berikutnya Bu Dia Suryanti. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Dia Suryanti Renasari. Instansi saya dari SMP Negeri 34 Palembang. Saya guru seni budaya Bapak. Kebetulan saya sudah bertugas sebagai fasilitator di angkatan kemarin 9 dan sekarang 11. Salam kenal juga untuk rekan-rekan semua. Mohon bimbingannya juga Bapak untuk kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dia. Berikutnya Bu Francisca. Silakan Bu Francisca.
Ya, selamat siang Bapak Ibu semua, selamat siang Pak Suhada. Perkenalkan, nama saya Francisca Ika Prihatiningsih, tapi cukup dipanggil Ika saja Pak, karena terlalu panjang kalau harus nama lengkap Pak ya. Sehari-harinya saya bertugas di SMP Negeri 5 Palembang, saya mengajar bahasa Inggris. Jadi kami satu korps dengan Bu Dian dan Pak Ahmad Wahyudin. Sebelumnya di program Guru Penggerak ini saya bertugas sebagai PP di angkatan ke-7. Saya rasa itu saja cukup dari saya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa saling berkolaborasi di Rukol ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Ika. Berikutnya Bu Neni Karlina. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neni Karlina. Saya sebagai guru PPKN dan bertugas di SMP Negeri 4 Kota Pagar Alam. Sebelumnya saya juga bertugas sebagai PP di Angkatan 8. Mohon bimbingannya Pak Suhanda Ahmad dan teman-teman yang lain, mengharapkan kolaborasinya dan share ilmunya ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neni. Berikutnya Pak Randi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Suhada Ahmad yang saya hormati, teman-teman fasilitator yang saya hormati. Perkenalkan Bapak, nama saya Randi Trivediansa. Sama seperti Bu Ika tadi, nama saya juga panjang, tapi kadang-kala saya dipanggil Randi, Pak Randi, Pak. Bisa juga dipanggil ujungnya Pak Deansa, seperti itu Pak. Saya bertugas di SD Negeri 49 Pagar Alam, Pak. Tepatnya itu katakanlah di pusat transportasi yang ada di Kota Pagar Alam, itu tepatnya di sebelah terminal Kota Pagar Alam, Pak. Dan saya juga dalam PGP ini pernah menjadi PP di Angkatan 8, namun saya dapat pembekalan itu di Angkatan 7, Bapak. Dan saya juga mengharapkan bimbingan dari Bapak, serta kolaborasi dengan teman-teman fasil yang ada di kelas ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Randi. Berikutnya Bu Rina Iriani. Baik, terima kasih Pak Suhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Rina Iriani. Saya berasal dari SD Negeri 41 Prabu Muli. Sama seperti yang lainnya, saya juga pernah menjadi pengajar praktik Angkatan 8 dan lulus di pembekalan Angkatan 8 juga. Saya sangat senang sekali berada di ruang bersama Bapak Ibu CGP Rekognisi yang lain di sini, bisa saling berkolaborasi. Mohon juga bimbingannya Pak Suhada. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Rina. Berikutnya Pak Trianto. Belum masuk ya Pak Trianto. Bu Yulisa, monggo Bu Yulisa. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan, nama saya Yulisa Andriani. Mengajar di SMP Negeri 1 Pagar Alam, satu kota dengan Pak Randi dan Bu Neni. Saya mengajar IPA. Kemudian kalau untuk PP, saya bertugasnya di Angkatan 6, baru jadi fasil di Angkatan 11 ini. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Lisa. Kemudian yang terakhir Bu Yuni, monggo Bu Yuni. Baiklah, terima kasih Pak Suhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu yang ada di ruang kolaborasi ini. Perkenalkan saya Yuni Arsi, biasa dipanggil Mem Yuni oleh murid saya Pak, karena saya mengajar bahasa Inggris sama seperti Bu Dian dan Bu Francisca. Saya bertugas di SMK Negeri 5 Palembang. Agak deg-degan Pak, karena ini baru pertama kali saya duduk di ruang kolaborasi ini, karena di Angkatan 4 saya pernah ikut sebagai pengajar praktik ya, dan kemudian di Angkatan 9 menjadi fasilitator di situ ya. Biasanya kita yang bercakap, kalau sekarang ternyata begini rasanya Pak menjadi CGP ya. Kita harus berhadapan dengan fasil seperti ini. Salam kenal Bapak Ibu, khusus untuk Pak Suhada. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan perkenalan. Tinggal Pak Trianto. Mungkin ada yang kenal Pak Trianto, Bapak Ibu. Mohon dihubungi mungkin Pak. Iya Pak, saya kenal dengan Pak Trianto Pak. Kebetulan kami sama-sama dari Angkatan 4. Tetapi kalau yang kemarin beliau waktu itu sedang menunaikan ibadah haji, ya. Saya belum tahu kelanjutannya apakah beliau tetap join karena kemarin pas waktu penugasan fasilitator beliau kebetulan tidak bisa karena harus berangkat. Pak. Bapak nanti dihubungi Bu Yuni ya, mungkin bisa bergabung. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillah ini Bapak Ibu dari berbagai jenjang sekolah, ada yang SD, ada SMP, ada yang SMK, dan memang dominan bahasa Inggris Bapak Ibu, yang banyak bahasa Inggris. Karena itu yang SMK ini Bu Yuni, ini sama dengan saya Bu Yuni, saya dulu juga dari SMK. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen untuk materi kita hari ini. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Baik Bapak Ibu, sebelumnya mungkin nanti ada kata-kata saya yang mungkin meluncur dengan bahasa daerah Jawa, mungkin ya saya mohon maaf nanti karena kadang kebiasaan itu enggak bisa dilepaskan. Ya. Bapak Ibu. Iya Pak. Kita masuk di ruang kolaborasi modul 14. Ini nanti kita akan mereview apa yang sudah kita pelajari di modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 ini. Jadi nanti kita mereview dan nanti ada diskusi dan penugasan. Untuk perkenalan saya, ini Bapak Ibu data saya, nama Suhada, tempat tanggal lahir Sidoarjo 17 Juni 1972. Kemudian sehari-hari saya sebagai pengawas SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Sidoarjo. Kemudian alamat saya ini di Desa Senanwijen, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Mungkin Bapak Ibu dengan kata Sidoarjo ini sudah familiar mungkin ya, karena kata Sidoarjo ini di televisi akhir-akhir ini sering disebutkan. Kemudian peran saya di pendidikan guru penggerak, ini saya menjadi fasilitator di Angkatan 2, Angkatan 4, dan Angkatan 7. Kemudian menjadi fasilitator pemandu CGP Rekognisi di Angkatan 9, Angkatan 10, dan Angkatan 11 ini. Kemudian menjadi instruktur di Angkatan 7, 8, 9, 10, dan 11. Nah, ini nomor saya kira Bapak Ibu sudah menyimpan nomor saya karena kita sudah ada di grup Bapak Ibu, dan mudah-mudahan grup kita nanti setelah Bapak Ibu juga sudah lulus, mudah-mudahan jangan dibubarkan karena di grup itu mungkin kita nanti bisa berkomunikasi, berdiskusi tentang apa saja tentang guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu. Capaian umum yang akan kita sampai, Bapak Ibu mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu mampu melakukan evaluasi refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru. Bapak Ibu mampu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Kemudian agenda kita nanti Bapak Ibu ini untuk perkenalan tadi sudah sekitar 10 menit lebih Bapak Ibu. Kemudian nanti kita review materi di modul paket modul 1 atau modul 11 sampai 14 ini nanti. Kemungkinan nanti saya sampaikan sekitar ada waktu 30 menit Bapak Ibu. Ya nanti kemudian sisanya kita gunakan untuk diskusi menguatkan materi-materi yang sudah kita pelajari. Kemudian nanti di 15 menit terakhir nanti akan saya sampaikan tentang review tugas Bapak Ibu di ruang kolaborasi sesi 2
kemudian dan tugas untuk aksi nyata paket modul 1 atau aksi nyata di modul 1.4 ini. Komitmen belajar kita, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka, dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan dengan menutup mikrofonnya, Bapak Ibu ya. Jadi mikrofonnya mohon dikontrol supaya tidak masuk berbarengan suara-suara. Berpendapat setelah dipersilakan, nanti silakan raise hand seperti biasanya. Jangan diturunkan raise hand-nya sebelum saya berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Berpartisipasi penuh tanpa dibarengi kegiatan lain. Kita fokus Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa fokus. Kalau memang jam 1 ini Bapak Ibu masih ada di sekolah, mungkin untuk ruang kolaborasi berikutnya bisa kita sepakati jam berapa gitu Bapak Ibu ya. Apa nanti kita sepakati mungkin kita untuk jam 2 atau jam berapa silahkan ya. Kemudian mengikuti sesi kelas ini dengan perasaan gembira. Baik Bapak Ibu, kita mereview materi-materi yang sudah kita pelajari di modul 1.1. Intinya di paket modul 1 ini Bapak Ibu tentang paradigma dan visi guru penggerak itu ada 4 yang kita bahas. Yang pertama adalah refleksi filosofi pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang kedua di modul 1.2 itu adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian di modul 1.3 itu visi guru penggerak, dan di modul 1.4 adalah budaya positif. Yang ini mungkin Bapak Ibu sudah mempelajari baik di angkatan 11 ini sebagai CGP rekognisi maupun saat Bapak Ibu menjadi pasil di angkatan 11 ini, dan juga Bapak Ibu pada waktu menjadi pengajar praktek kemarin. Kita masuk di modul 1.1. Intinya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro itu adalah pendidikan itu menuntun. Ini adalah satu hal yang baru yang kita terima Bapak Ibu. Selama ini kita menuntut atau malah kita dituntut. Ternyata pendidikan itu menuntun. Guru adalah fasilitator. Guru adalah orang yang menuntun murid-muridnya, bukan menuntut. Kalau kemarin-kemarin saat kita jadi guru banyak menuntut anak-anak dan sebagainya. Menuntun apa? Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Bahwa anak itu sudah punya kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam ini diartikan sebagai potensi diri yang ada pada diri anak itu masing-masing. Anak-anak itu sudah punya potensi. Nah, ini nanti harus kita bantu anak-anak itu untuk menemukan kodrat alamnya. Itu yang harus kita lakukan. Anak-anak juga punya kodrat zaman, sehingga pendidikan itu harus disesuaikan dengan kodrat zamannya anak tersebut. Jadi misalnya kalau kita guru SD misalnya, jadi apa yang kita sampaikan saat ini itu harus kita proyeksikan sekitar 15 tahun ke depan itu anak ini bagaimana. Nah, ini kita persiapkan anak-anak itu. Agar mereka bila kita tuntun sesuai dengan potensi dirinya, sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai dengan kodrat zamannya, maka mereka akan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Atau mencapai well-being, kondisi kehidupan yang nyaman, baik sebagai anggota masyarakat atau sebagai pribadi. Ini yang dimaksudkan Ki Hajar Dewantoro, ya, dasar pendidikan yang pertama. Karena pendidikan itu menuntun. Pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Kita hanya menuntun. Diibaratkan di situ bahwa pendidik itu adalah sama dengan petani atau sama dengan tukang kebun. Jadi kita tidak bisa mengubah kodrat yang ada pada diri anak. Jadi
Dengan mengacu ini Bapak Ibu, di saat saya datang ke sekolah untuk PKKS misalnya, penilaian kinerja kepala sekolah misalnya, divisi dan visi sekolah itu seringkali kalimatnya adalah mewujudkan, mencetak. Nah, kalau kalimat visi itu mewujudkan, mencetak, ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita memang tidak bisa mencetak, kita tidak bisa mewujudkan, tetapi anak-anak itu punya kodratnya sendiri-sendiri yang kita hanya menuntun mereka. Kalau di bahasa modul 1.1 ini Bapak Ibu, kita tidak bisa mengubah jagung, biji jagung itu tumbuh menjadi padi, tidak bisa. Biji jagung tetap akan tumbuh menjadi jagung. Kita hanya sebagai petaninya saja atau tukang kebun yang merawat agar biji itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, dalam merawat itu Ki Hajar Dewantara memberikan sistem pamong. Sistem pamong ini dengan 3 slogannya, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo itu kalau kita di depan, sung tulodo memberikan contoh. Guru adalah figur yang dicontoh oleh murid-muridnya. Ing madya, ketika kita ada di tengah-tengah, harus membangun semangat, membangun karsa, semangatnya. Dan bila kita ada di belakang, tuturi handayani, maka kita akan memberikan dorongan-dorongan. Inilah posisi kita menurut Ki Hajar Dewantara sebagai penuntun tumbuh kembangnya kodrat alam anak dan kodrat zaman. Dasar pendidikan berikutnya yang kedua menurut Ki Hajar Dewantara adalah petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang guru. Yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat, jamur-jamur. Nah, jadi kita tidak bisa mengubah kodratnya jagung atau kodratnya padi ini menjadi tumbuhan lain, tetapi kita hanya menuntun tumbuhnya, merawat, memperbaiki dan sebagainya. Hanya itu yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Ya. Kemudian dasar pendidikan yang ketiga dari Ki Hajar Dewantara adalah kodrat anak. Bahwa kodrat anak itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini diartikan adalah sebagai potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak, ya, sebagai anugerah dari Tuhan, dan setiap anak itu unik kodrat alamnya. Jadi tidak ada istilah anak itu bodoh, tidak ada istilah anak itu nakal. Semua anak itu baik, semua anak itu hebat sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, selama ini banyak kita para guru ini akhirnya seringkali melabel murid kita itu, oh anak ini bodoh, oh anak ini tidak bisa, oh anak ini nakal. Padahal tidak ada istilah seperti itu sebetulnya. Semua anak itu mempunyai kodratnya masing-masing. Kalau kita mengacu pada multiple intelligence, bahwa kompetensi anak itu ada 8, ya. Mungkin di bahasanya anak itu bagus, tetapi di matematikanya kurang. Jadi anak ini adalah kemampuannya ada di bahasa. Mungkin matematikanya bagus, bahasanya kurang. Atau mungkin bahasanya kurang, matematikanya kurang, tapi di seninya bagus. Atau mungkin di seninya, di bahasa, di matematika kurang, ternyata hubungan dengan yang lain mereka anak itu bagus. Atau kemampuan interpersonalnya yang bagus dan sebagainya. Jadi mereka itu punya potensi diri yang merupakan anugerah dari Tuhan yang unik. Sehingga bagi Tuhan itu tidak ada yang namanya produk gagal, itu tidak ada. Semua orang itu baik. Semua mereka akan orbit, berada di orbitnya masing-masing. Nah, inilah tugas kita sebagai guru untuk menuntun anak-anak itu. Yang pertama harus kita tuntun anak-anak itu untuk mengenali dirinya, untuk tahu siapa dirinya, untuk mengetahui potensi dirinya apa. Yang kemudian nanti dari pengetahuan potensi diri ini, maka harus bisa memanage dari potensi-potensi tersebut. Nah, ini yang nanti akan dikuatkan di modul 2.2. Selain itu kodrat alam anak juga berupa kondisi lingkungan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jadi anak itu juga dipengaruhi oleh lingkungannya di mana anak itu berada. Jadi anak yang ada di pantai itu akan mempunyai kebiasaan yang berbeda dengan anak yang di pegunungan, anak yang ada di daerah industri
itu akan berbeda dengan anak-anak yang di daerah pertanian dan sebagainya. Nah, ini kodrat anak. Ya. Kemudian kodrat anak itu merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain. Ini yang harus kita tumbuhkan di anak-anak, Bapak Ibu. Yang terlebih dulu, dan kita sebagai guru juga harus itu. Kita tidak boleh bergantung pada orang lain, akan tetapi harus bersandar atas kekuatan kita sendiri. Kalau Bung Karno mengistilahkan kita harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, jangan sampai kita bergantung pada orang lain. Ini nanti bertentangan, Bapak Ibu, dengan kondisi masyarakat kita saat ini, karena memang para penjajah itu menginginkan orang-orang Indonesia itu bukan orang yang merdeka, orang yang bebas, ya. Maka orang Indonesia itu dibuat tergantung. Ini yang terjadi. Ya, ini adalah politiknya para penjajah. Ya. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari rakyat. Ya, jadi kita akan mengarahkan, menuntun anak-anak itu menjadi manusia yang merdeka. Baik merdeka lahirnya maupun merdeka batinnya. Kemudian kodrat anak yang berikutnya adalah anak itu bermain. Ya, bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga. Jadi pembelajaran itu juga harus kita sesuaikan dengan permainan-permainan itu. Agak cepat Bapak Ibu ya. Kemudian pendidikan harus berpihak pada anak. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mempelajari ya, bebas dari segala ikatan. Ya. Pendidikan itu harus menghamba pada anak. Jadi artinya menghamba di sini bukan seperti seorang makhluk menghamba pada Tuhannya, tidak seperti itu. Ya, berhamba ini maksudnya adalah kita memberikan pelayanan yang baik kepada anak-anak tanpa ada ikatan-ikatan. Ya. Jadi kalau di sini dikatakan bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak. Kasih sayang orang tua kepada anaknya ini luar biasa Bapak Ibu. Inilah yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantara. Kalimat ini muncul di saat Ki Hajar Dewantara itu peristiwa yang ini Asti. Itu ditaruh di karena Ki Hajar Dewantara itu Asti menangis, akhirnya ditaruh di luar rumah. Itu waktu di Belanda Pak, Ki Hajar Dewantara ini. Kemudian Ki Hajar Dewantara lupa kalau menaruh anaknya di luar rumah tadi. Akhirnya waktu ingat dilihat Asti ini sudah kedinginan karena waktu itu musim dingin. Maka melihat kondisi itu Ki Hajar Dewantara itu bersumpah dengan kalimat dalam bahasa Jawa, kowe tak mulyake selawase. Yang artinya Ki Hajar Dewantara itu akan berhamba melayani anaknya, ya, karena ini tadi kasih sayang yang luar biasa itu ada dari bapak dan ibu, orang tua. Maka kita kepada murid-murid kita juga harus seperti itu Bapak Ibu. Dalam pendidikan kita guru juga harus berperan sebagai orang tua kepada muridnya seperti kepada anaknya. Kemudian dasar keempat dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu anak itu bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa kita gambar sesuai dengan keinginan kita, bukan. Seringkali kita menganggap anak itu kertas kosong. Kadang-kadang kita sendiri salah menerjemah, salah menafsirkan, kita yang orang Islam ya, salah mentafsirkan hadis yang berbunyi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kelahiran itu adalah fitrah, suci, bersih. Ya, dia akan menjadi apa akan tergantung orang tuanya. Nah, kita hanya terpaku di itu, padahal kata fitrah itu tidak hanya berarti suci atau bersih, tetapi fitrah itu berarti juga sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kodratnya. Nah, artinya kalau seperti itu, hadis itu bisa kita terjemahkan setiap kelahiran, anak yang lahir itu sudah membawa kodratnya masing-masing, sudah mempunyai potensi-potensi masing-masing yang itu tidak sama. Tadi dikatakan itu unik dan itu merupakan anugerah dari Tuhan. Nah, kodrat ini masih samar-samar Bapak Ibu. Ya, tugas kita adalah menebalkan garis-garis atau kodrat yang samar tadi, laku-laku yang samar tadi menjadi
manusia seutuhnya. Nah, jadi anak-anak itu punya potensi masing-masing. Nah, kita ini harus tahu potensi. Oh, si A ini potensinya di sini, si B ini potensinya di sini, si B, si C ini potensinya di sini. Nah, ini harus kita ketahui, Bapak Ibu. Sehingga dalam pembelajaran harus kita perlakukan berbeda, tidak sama. Maka nanti di modul 2.1 itu kita diajari dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kelas kita, ya, misalnya anak 30, anak 36, itu mempunyai kodrat alam yang berbeda, mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda. Nah, di saat kita tahu seperti itu, maka pembelajarannya tidak boleh dengan satu cara, tetapi dengan beragam cara, agar pembelajaran ini bisa diterima oleh mereka semua, atau yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dasar yang keempat adalah budi pekerti. Jadi budi pekerti ini harus kita tumbuhkan, Bapak Ibu, pada anak-anak kita. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak. Atau kalau di dalam bahasa sosial itu adalah berpadunya cipta rasa karsa. Ini maka di dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu SD ini 75% adalah budi pekerti, 25% itu pengetahuan. SMP itu 50%, SMA 25% budi pekerti, pengetahuannya 75%. Kalau sudah kuliah ini otomatis akan 100% untuk pengetahuannya. Nah, ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu, sehingga nanti anak-anak kita itu akan mempunyai budi pekerti yang baik. Kalau sudah seperti itu akan bisa menjadi manusia yang merdeka. Tetapi praktek di lapangan tidak seperti itu. Anak SD ini dibebani dengan pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Bahkan di TK pun, di TK yang mestinya TK itu adalah taman kanak-kanak. Nah, taman itu adalah tempat bermain. Ternyata di Indonesia ini TK kita itu sudah diajari membaca, diajari menulis. Bahkan ada sekolah dasar atau SD yang mensyaratkan untuk masuk kelas 1 itu harus bisa membaca. Ini adalah sesuatu hal yang kurang pas. Kalau kita lihat di struktur kurikulum bahwa anak SD kelas 1 untuk bahasa itu baru mengenal huruf. Tetapi mengapa ada sekolah-sekolah yang harus melakukan tes bahwa anak yang masuk SD itu harus sudah bisa membaca. Ini adalah hal-hal yang menyalahi kodrat alam anak, sehingga nanti hal ini akan merugikan anak juga. Baik Bapak Ibu, itu inti dari materi yang ada di modul 1.1. Kemudian kita masuk modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nah, modul 1.2 itu intinya ada 3 hal ini Bapak Ibu ya. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak itu memahami bagaimana manusia itu tergerak. Nanti tugas kita sebagai guru penggerak, ya, setelah lulus jadi guru penggerak, tugas kita ini Bapak Ibu, menggerakkan. Jadi menggerakkan. Lah, untuk bisa menggerakkan ini nanti kita harus paham tentang tergerak. Tergerak itu bagaimana manusia itu mau bergerak itu bagaimana caranya. Nah, kemudian baru kalau manusia sudah tergerak, maka dia akan bergerak ya, dan menggerakkan. Nah, kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Ini yang perlu kita pahami, bahwa seseorang atau manusia itu mau tergerak itu karena 3 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah cara kerja otak. Kita apabila kita mau menggerakkan orang, ya, kita harus tahu bahwa cara kerja otak itu ada 2. Ya. Nah, manusia itu akan mau bergerak apabila yang bekerja adalah sistem berpikir lambat Bapak Ibu. Ya. Jadi otak kita itu ada 2 sistem kerjanya, ada sistem berpikir cepat dan ada sistem berpikir lambat. Kalau kemarin di LNS itu akan kita digambarkan seperti ini Bapak Ibu ya. Tangan 5 tangan kita ini jari jempolnya ditutup oleh 4 jari yang lain kan gitu. Nah, jari jempol ini adalah otak reptil kita Bapak Ibu. Otak reptil ini harus ditutup oleh otak luhur kita, otak luhur manusia. Jangan sampai otak reptil ini nanti mendominasi kehidupan kita. Otak reptil kita itu menerjemah setiap kejadian itu adalah ancaman Bapak Ibu. Setiap kejadian adalah ancaman.
Setiap kondisi yang tidak nyaman bagi diri kita itu diterjemahkan sebagai ancaman. Itu secara refleks akan bergerak seperti itu. Maka di saat kita mau menggerakkan orang, misalnya kita sebagai guru mau menggerakkan murid kita, menuntun murid kita untuk belajar, jangan sampai otak reptilnya ini mendominasi. Artinya ciptakanlah suasana yang nyaman. Ya. Suasana nyaman ini nanti akan menyebabkan otak kita itu bekerja dengan sistem berpikir lambat. Ya, berpikir lambat inilah yang akhirnya yang bekerja adalah otak mamalia kita, otak luhur manusia ini. Ya, ini yang bekerja di situ. Tetapi di saat kita akan menggerakkan orang, tapi kita menciptakan, menghadirkan suasana yang tidak nyaman, maka kita langsung ditolak, otomatis. Maka bagi anak, guru-guru yang menurut dia itu tidak nyaman bagi dirinya. Ada yang guru yang jahat, guru yang apalah yang macam-macam menurut anak. Itu kalau ketemu dia maka dia langsung menolak. Nah, itu begitu nanti akan menggerakkan komunitas belajar di sekolah kita. Mungkin kita juga akan membantu mereka untuk coaching ya di modul 2.3 itu. Kalau kita tidak membuat nyaman dulu, kondisinya tidak kita suasana kita ciptakan sekat, maka kehadiran kita akan ditolak. Mereka tidak mau tergerak. Nah, di saat kita mau menggerakkan mereka agar mereka mau tergerak, maka yang kita upayakan adalah otak kita atau otak sasaran kita itu orang yang akan kita gerakkan itu yang bekerja adalah sistem berpikir lambatnya. Artinya kita harus membuat mereka itu nyaman dulu. Buat mereka itu percaya pada kita. Ya, jangan sampai hadir kita itu membuat mereka tidak nyaman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang itu mau tergerak karena adanya 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, Bapak Ibu. Yaitu ada bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, atau kebutuhan kebebasan. Ya. Di saat kita mau menggerakkan orang, kalau kita sentuh salah satu kebutuhan mereka yang belum terpenuhi, maka mereka akan tergerak. Di saat ada orang tentang kebutuhan hidupnya saja sulit, dengan Bapak Ibu mengajak mereka untuk yang lain tidak bisa. Maka masyarakat Indonesia ini masih banyak kebutuhan dasar bertahan hidup ini yang masih banyak, Bapak Ibu ya. Maka pengalaman pemilu kemarin ya dengan dikasih sembako, dikasih apa, mereka akan tergerak untuk memilih sesuai dengan apa yang memenuhi kebutuhan dasar itu. Nah, contoh lain begini Bapak Ibu. Ada anak di kelas itu nakal, kita label nakal. Sudah kalau diterangkan pembelajaran enggak memperhatikan guru, berulah di dalam kelas. Mengapa anak itu berulah? Padahal kita inginnya mereka itu melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan atau kita menggerakkan mereka sesuai dengan apa yang sudah kita rancang dalam rencana pembelajaran. Tapi mereka tidak ngereken kita. Apa masalahnya? Di antaranya karena ini mungkin ada kebutuhan kasih sayang yang belum terpenuhi. Mungkin anak itu di rumahnya jarang ketemu orang tuanya. Nah, akhirnya kebutuhan kasih sayang di rumah tidak terpenuhi. Maka di kelas anak itu mencoba mencari kasih sayang dari gurunya, mencari kasih sayang dari temannya, itu atau kebutuhan kesenangan kurang. Maka disitulah nanti orang itu akan tergerak apabila berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar ini. Nah, di saat kita mau menggerakkan orang, ya kita lihat orang itu kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi lah. Itu nanti kita penuhi, maka nanti orang itu mau tergerak. Yang ketiga, orang itu tergerak, itu adalah sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya Bapak Ibu. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, tahap tumbuh kembang peserta didik atau siswa itu ada wiraga wirama. Nanti mungkin Bu Dia Suryanti akan bisa menjelaskan bahwa tahap kalau di seni itu tidak hanya wiraga wirama. Ya. Ada wiraga, wirama, wirupa, wirasa kalau di seni itu. Iya, kalau di seni itu. Nah, biasanya seni tari Bapak Ibu ya. Ada wiraga, wirama, wirupa, wirasa. Seperti itu. Nah,
Ki Hajar Dewantara ini menggambarkan anak usia SD sampai SMA itu, nah ini, jadi anak SD itu wiraga Bapak Ibu, wiraga. Ini nanti slide-nya. Ada enggak ya? Oh, udah ada. Iya, ini karena singkat-singkat Bapak Ibu. Nah, di saat wiraga itu seperti TK itu juga wiraga Bapak Ibu. Jadi enggak bisa kita kasih pengetahuan sebetulnya karena anak ini dalam rangka pertumbuhan fisiknya. Nama TK itu adalah persiapan fisik untuk memasuki jenjang pendidikan SD. Nah, makanya kalau ada TK dikasih pelajaran-pelajaran berhitung, dikasih pelajaran-pelajaran bahasa untuk membaca, ini kan tidak sesuai dengan tumbuh kembang anak itu. Ini nanti akan merusak psikologi anak itu. Nah, wirama ini biasanya mulai dari SMP SMA itu sudah ada wirama. Anak itu harus bisa merasakan apa yang terjadi. Tuh Bapak Ibu. Nah, jadi di saat kita mau menggerakkan orang, nah ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Cara kerja otak itu diupayakan yang pakai sistem berpikir lambat. Jadi buat mereka nyaman, kemudian kita cari kebutuhan dasar yang mana yang belum terpenuhi dan kita lihat tahapan tumbuh kembang baik secara fisik maupun secara psikologinya. Kemudian bergerak itu bagaimana dan ke arah mana manusia itu merdeka itu bergerak. Nah, ini ada teori pilihan Bapak Ibu ya. Ada teori pilihan, ada motivasi intrinsik, ada profil pelajar Pancasila, ada nilai guru penggerak. Nah, ada teori pilihan ini ada 10 aksioma. Ya. Ada slide-nya enggak di sini? Enggak ada. Kemarin Bapak Ibu sudah mempelajari ada begini. Genggam, tangan kita digenggam. Nah, kita berhadapan dengan teman yang lain, siapa yang bisa membuka genggaman ini? Nah, dirayu-rayu dan sebagainya, kemarin kan gitu ya teorinya, atau Bapak Ibu yang fasil kan sudah mempraktekkan ini kepada teman-teman CGP reguler. Ternyata yang bisa membuka genggaman ini adalah dirinya sendiri. Apa yang kita lakukan itu adalah tidak ada orang yang bisa mempengaruhi kita. Yang bisa mempengaruhi kita itu adalah diri kita sendiri. Maka nanti juga dikatakan kalau dalam pengetahuan agama itu di saat di pengadilan Tuhan di akhirat manusia mau dimasukkan ke neraka, dia tidak mau, dia protes bahwa saya melakukan ini dulu itu dibujuk oleh setan, katanya begitu. Nah, setan dihadirkan, betul setan, kamu membujuk loh. Tugas saya kan mempengaruhi Tuhan, mempengaruhi manusia untuk berbuat ini. Nah, keputusan untuk dia melakukan atau tidak itu ada pada manusia itu sendiri. Saya hanya mempengaruhi aja. Saya tidak menentukan manusia itu berbuat baik atau jelek, itu tidak. Nah, maka dari sini setan bebas dari tuntutan itu karena memang apa namanya yang bisa mempengaruhi diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, itu ya. Jadi teori pilihan itu semua yang kita lakukan itu adalah dari diri kita sendiri. Nah, kita sendiri yang melakukan. Oke. Nah, maka orang bergerak itu mestinya harus mempunyai motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam dirinya, ya, tidak dipengaruhi orang lain. Ya, maka Ki Hajar Dewantara mengatakan manusia merdeka, syarat untuk bisa menjadi manusia merdeka harus adanya motivasi intrinsik yang kuat, kesadaran diri yang kuat. Kalau kesadaran diri ini sudah tertanam di dalam diri guru atau murid-murid, maka dia akan bergerak menjadi manusia merdeka. Nah, jadi targetnya nanti adalah di di modul 3.3 itu Bapak Ibu, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran baik guru maupun siswa, mereka akan bisa menjadi pemimpin pembelajaran kalau dirinya sudah mempunyai kesadaran diri yang kuat atau mempunyai motivasi intrinsik, bukan dipengaruhi orang lain. Saya sadar, saya ini guru, tugas saya apa? Ada kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah, tetap saya harus melaksanakan tugas. Siswa juga begitu. Saya ini siswa, tugas saya belajar. Ada guru dan tidak ada guru, tetap harus belajar. Itu adalah motivasi di dalam diri. Maka nanti Bapak Ibu, di modul budaya positif, kita tidak boleh memberikan hukuman,
atau penghargaan. Enggak boleh, tetapi itu adalah kesepakatan kelas, kesepakatan semua. Jadi enggak ada hukuman itu enggak ada. Sehingga nanti posisi kontrol guru adalah sebagai manajer itu. Nah, jadi kalau kita mungkin di tahap awal bolehlah kita pakai memotivasi anak itu untuk dengan hadiah dan sebagai motivasi awal. Tetapi kalau anak itu sudah berjalan, sudah menjadi pemimpin pembelajaran, itu tidak boleh dikasihkan. Jadi memang orang itu mau bergerak memang kadang-kala harus dipaksa dulu, Bapak Ibu. Nah, dipaksa, kemudian bisa terbiasa membudaya. Ya, jadi kadang-kala orang itu dipaksa dulu. Tuhan pun memaksa kita, Bapak Ibu. Jadi seperti kewajiban-kewajiban beribadah bagi kita orang Islam, itu oleh Tuhan itu dipaksa dengan kalimat diwajibkan. Wajib, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Ya, di situ nanti akan dikasih punishment atau penghargaan juga. Kalau tidak sholat, masuk neraka, dosa masuk neraka. Kalau sholat, maka akan dapat pahala dan masuk surga. Itu adalah tahap pemaksaan dulu. Nah, kita yang sudah terbiasa melakukan sholat, kita tidak boleh berpikir sholat itu untuk mendapatkan pahala, tidak boleh. Ibadah kita untuk mencari pahala itu tidak benar kalau kita sudah melakukan itu setiap hari. Karena ibadah-ibadah itu adalah untuk kepentingan diri kita. Sama dengan murid. Mungkin anak-anak di kelas 1, kamu belajar yang rajin, nanti kalau nilaimu bagus, akan dibelikan ayah seperti ini, dibelikan ini, motivasi awal. Tetapi kalau sudah anak itu sudah terbiasa belajar, nggak usah dikasih motivasi. Nah, ini karena munculnya motivasi intrinsik di dalam diri kita. Nah, masa kita itu sholat untuk kepentingan dirinya sendiri, kok minta pahala, minta gaji kepada Tuhan, itu ya lucu toh. Ya, itu. Jadi motivasi itu harus muncul di dalam diri kita. Nah, karakter-karakter yang dibangun, kita menggerakkan orang itu, karakter yang dibangun adalah profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu. Ya. Dan 6 dimensi itu. Nah, di dalam hal ini kita mempunyai nilai guru penggerak. Nah, ini. Nilai guru penggerak kita berpihak pada murid. Ini yang utama, Bapak Ibu. Jadi kemarin beberapa kali saya membawakan elaborasi pemahaman, banyak pertanyaan. Dari 5 ini mana yang dulu? Mana yang diutamakan? Kalau saya yang berpihak pada murid. Semua yang kita lakukan itu nanti ujungnya pada harus untuk kepentingan murid, bukan kepentingan kita sebagai guru atau kepentingan sekolah. Nah, kemudian kita juga harus reflektif. Kita harus mampu mengoreksi diri kita. Nah, ini jarang kita lakukan, Bapak Ibu, sehingga di rapat pendidikan itu banyak muncul pembelajaran yang masih nilainya kuning, nilainya merah, karena diantaranya gurunya jarang melakukan refleksi diri. Nah, padahal ini di standar proses itu ada, Bapak Ibu. Jadi di standar proses tugas guru itu merencanakan, melaksanakan, menilai, dan refleksi, Bapak Ibu. Nah, selama ini dan selama saya jadi guru, Bapak Ibu, itu yang saya pahami, tugas utama guru itu adalah merencanakan, melaksanakan, menilai. Refleksi ini enggak. Ini loh. Padahal itu ada di situ, Bapak Ibu. Jadi setiap apa yang kita lakukan harus kita refleksi. Bapak Ibu sudah dibiasakan di sini di guru penggerak ini untuk melakukan refleksi setiap kegiatan. Misalnya kemarin saya sarankan pakai model 4P, ya. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan itu. Itu adalah untuk refleksi kita, Bapak Ibu. Kita tidak menolak kritik-kritik dari luar. Ya, jadi orang ngomong tentang kita itu adalah bentuk refleksi kita, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita juga harus kolaborasi. Kita mau bekerja sama dengan orang lain, jangan sendiri, jangan berlari sendiri, temannya ditinggalkan. Maka slogannya di guru penggerak ini adalah salah satunya adalah hebat sendiri itu biasa, tapi hebat bersama-sama luar biasa. Nah, kita harus berkolaborasi. Kemudian kita mandiri. Kita tidak tergantung pada orang lain, sehingga nanti kita punya daya lenting, ya, tahan bantingan, ya, dengan kondisi apapun. Nah, ini nanti sebagai dasar nanti adalah sebagai pemimpin pembelajaran ini nanti, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita harus mandiri. Apapun yang ada, kadang-kala ada gini pertanyaan. Nah, kita mau inovasi, Pak, kita mau kreatif, tapi terhambat oleh sarana prasarana. Berarti
Bapak Ibu kalau yang mengatakan begitu belum bisa membaca sumber daya yang ada di sekolahnya. Nah, ini nanti tentang itu akan dipelajari di modul 3.2. Kemudian kita harus inovasi, menemukan sesuatu hal yang baru untuk murid kita. Jadi semua ini tadi akan bermuara pada berpihak pada murid. Nah, 5 nilai ini kemudian dibalut dengan KSE, kompetensi sosial emosional, ya, yang nanti kita pelajari di modul 2.2, yaitu 1, kesadaran diri. Setiap orang harus tahu dirinya, setiap orang harus tahu potensi dirinya, setiap orang harus tahu siapa saya ini. Kalau sudah tahu potensi dirinya, kelebihan dan kekurangannya apa, maka kita harus bisa memanage diri kita, mengelola emosi kita. Saya harus bagaimana? Saya ini seperti ini. Saya ini mampunya di sini. Kekurangan saya di sini. Saya harus begini. Gitu. Jadi kita harus mau mengolah. Nah, sehingga nanti akan kita mencapai kesuksesan. Selain itu kita juga harus mempunyai kesadaran sosial bahwa selain kita itu ada orang lain di lingkungan kita yang mempunyai kepentingan-kepentingan juga. Kita harus menghormati itu. Kemudian kita harus mempunyai keterampilan berelasi. Bagaimana menjaga hubungan-hubungan dengan orang ini, dengan orang lain ini tetap baik, tetap harmonis. Nah, yang semua itu kemudian akhirnya menyebabkan kita dalam pengambilan keputusan itu beretika. Mengambil keputusan nggak sekarpe dewe, nggak seenak gue, nggak semau gue, tapi beretika, ada aturan-aturan yang harus kita pahami, harus kita perhatikan. Dan keputusan kita juga akhirnya menjadi keputusan yang bertanggung jawab. Ini adalah hal-hal yang dalam rangka menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian ditambah 4 kebiasaan-kebiasaan, yaitu berpikir sistem. Ya. Semua ini nanti juga akan dibalut dengan berpikir sistem, bahwa kita itu bergerak bersama-sama. Ini dasarnya kolaborasi tadi. Bersama-sama, kita tidak bisa sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, maka tidak ada orang egois itu sebetulnya tidak boleh. Kalau orang egois itu nanti hidupnya tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian membangun keselarasan, keharmonisan, berpikir aset. Kita tidak usah berpikir kekurangan-kekurangan kita. Ini nanti Bapak Ibu diajari seperti itu. Asset based thinking itu ada di visi guru penggerak. Ya, di modul 1.3 itu. Kemudian memahami perubahan. Setiap perubahan itu adalah kewajiban yang harus kita ikuti, karena ciri makhluk hidup itu adalah berubah. Di saat kita ada perubahan tidak mengikuti, ya berarti kita mati sudah. Bapak Ibu, kalau kita sudah punya ini semua, maka kita sudah sebagai pemimpin pembelajaran, Bapak Ibu. Nilai ini, 5 nilai ini harus kita kuasai, kemudian dibalut dengan 5 KSE, kemudian dengan 4 kebiasaan ini, maka kita sudah dikatakan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, kalau sudah guru menjadi pemimpin pembelajaran, dengan harapan semangat antusias, kita dibantu dengan inquiry apresiatif atau kanva bagja, kemudian kita dituntun dengan sistem amungnya Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa Suntulodo, ing madya mangun karsa tutupuri handayani. Selain sebagai pemimpin pelajaran, peran kita adalah sebagai coach bagi guru lain. Kita membantu teman kita yang lain untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Nanti Bapak Ibu akan tentang coach ini akan dikuatkan di modul 2.3. Kemudian mendorong kolaborasi. Ayo kerjasama. Ya, semua komponen di sekolah kita gerakkan. Nah, menggerakkan tadi itu ya, kerjasama. Kemudian mewujudkan pemimpin pembelajaran bagi murid. Nah, murid nanti juga harus punya ini, Bapak Ibu. Punya ini. Kalau kita ingin menjadikan murid kita itu murid yang mau menjadi pemimpin pembelajaran, ya ini kita tanamkan di diri kita, baru kita imbaskan kepada murid. Kemudian kita menggerakkan komunitas praktisi yang ada di misalnya MGMP, organisasi guru. Ini adalah nilai dan peran kita sebagai guru penggerak. Oke. Kemudian visi guru penggerak di modul 1.3 Bapak Ibu. Nah, ya, setiap guru ini harus punya visi Bapak Ibu. Nah, nanti di sini dengan filosofi nilai-nilai yang disampaikan Ki Hajar Dewantara atau nilai-nilai yang kita anut, kemudian dengan visi profil pelajar Pancasila, maka kita nanti akan melakukan perubahan. Kita harus punya prakarsa perubahan Bapak Ibu. Nah, prakarsa perubahan ini nanti untuk mewujudkan prakarsa perubahan, kita dibantu dengan alat bantu yang disebut dengan ATAP. Ya.
Atap aset, tantangan, A-nya lagi aksi, ya. Itu ya, atap. Dari atap itu kemudian kita punya prakarsa perubahan sesuai dengan visi. Jadi seorang guru harus punya visi itu pandangan ke depan kita, Bapak Ibu. Bagaimana murid kita ke depan? Misalnya kita sebagai guru, bagaimana setahun ke depan itu murid kita itu harus bagaimana, Bapak Ibu? Nah, itu ya. Menyusun pertanyaan-pertanyaan dari prakarsa perubahan itu kemudian kita masukkan ke Canva Bagja, Bapak Ibu. Ya. Misalnya kita ingin murid kita itu kreatif. Prakarsa perubahan adalah ingin muridnya menjadi murid yang kreatif misalnya. Nah, kita masukkan di Canva Bagja ini. Nah, buat pertanyaan, bagaimana misalnya, bagaimana caranya murid kita bisa kreatif. Nah, itu buat pertanyaan. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran itu kita ambil pengalaman-pengalaman orang lain atau guru lain atau lembaga lain atau mungkin dari buku, cara-cara mewujudkan murid yang kreatif itu bagaimana. Kita bisa bertanya pada guru yang sudah bisa melaksanakan itu, kita bisa bertanya pada lembaga atau sekolah lain, atau kita membaca buku. Kemudian kita gali mimpi. Gali mimpi itu angan-angan kita nanti kalau anak-anak itu kreatif itu bagaimana. Oh, nanti akan seperti ini kejadiannya. Sekolah kelas kita akan begini. Anak-anak dalam pembelajaran akan seperti ini kalau kreatif. Sekolah kita akan seperti ini adalah gali mimpi. Kita bermimpi tentang apa yang akan terjadi bila anak-anak visi kita tadi tercapai. Kemudian baru kita jabarkan rencananya bagaimana. Jabarkan rencana, oh kita melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Kemudian dari lini masa ini tadi, kemudian kita atur eksekusinya siapa yang bertanggung jawab dan kapan itu kita laksanakan. Kalau sudah selesai bagjanya ini, maka kita sudah mempunyai suatu rencana untuk melakukan perubahan atau kita sudah punya dokumen resmi untuk melakukan prakarsa perubahan yang dilakukan secara kolaboratif. Nah, nanti di eksekusi ini siapa saja yang terlibatnya. Karena prakarsa perubahan ini tidak kita lakukan sendiri, karena inquiry apresiatif ini adalah suatu pendekatan yang mengutamakan kolaborasi, Bapak Ibu. Kita laksanakan, kemudian Anda monitoring dan evaluasi. Itu di modul 1.3. Kemudian di modul 1.4 adalah budaya positif. Tadi sudah saya sampaikan ini, Bapak Ibu, tentang teori kontrol, bahwa satu-satunya orang yang perilakunya dapat kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Setiap perilaku adalah buah dari pilihan kita. Kita memiliki kontrol langsung yang tindakan. Demikian kita dapat mengontrol komponen perasaan dan pilihan. Karena setiap perilaku ada dalam kendali kita sendiri, maka kita perlu fokus pada apa yang dapat dilakukan untuk mengambil kendali atas perilaku dalam satu keadaan, bukan berperilaku sebagai korban. Jadi inilah nanti yang memunculkan disiplin positif kita, karena ini adalah motivasi internal yang tumbuh. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, jadi orang itu mau melakukan sesuatu, itu termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ada segitiga restitusi yang kita lakukan, Bapak Ibu ya. Jadi restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita tidak menghukum mereka, tapi kita tumbuhkan kesadaran bahwa mereka melakukan kesalahan. Oke, kesalahan sudah dilakukan, bagaimana ke depannya? Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Oke. Kemudian kita bentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Ini budaya positif, jadi tidak ada lagi aturan-aturan yang dibuat sekolah tanpa melibatkan murid, tapi murid kita ajak untuk melakukan kesepakatan, maka muncullah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, jadi tadi kebutuhan dasar ya, yang harus diperhatikan. Ya. Nah, kemudian kita lihat posisi kontrol guru dalam hal ini dalam budaya positif yang paling baik adalah posisi manajer, Bapak Ibu ya. Apakah posisi penghukum tidak boleh dilakukan? Boleh, tapi intensitasnya diperkecil, Bapak Ibu. Kalau memang yang dianjurkan adalah kita sebagai manajer. Nah, ini segitiga restitusi. Nah,
Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk ringkasan materi untuk paket modul 1. Monggo mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan yang ingin bertanya, raise hand atau untuk menguatkan apa yang sudah kita pahami. Silakan Bu Neni Karlina. Baik, terima kasih Pak Suhanda. Izinnya Pak Suhanda. Di sini saya sebenarnya tergerak hati, tergetar Pak ya. Jadi Bapak menyentuh hati saya. Ini tulus Pak ya. Tadi ada di situ dikatakan bahwa murid kita itu ibarat kalau kita seorang petani itu memperlakukan muridnya sesuai dengan bibit yang ditanam tersebut Pak. Kalau jagung, kita muliakan seperti jagung. Kalau padi, kita perlakukan seperti padi. Nah, ini baru hari ini saya dapatkan Pak. Sudah lama kita bercerita ini, terus terang Pak, saya mungkin yang lain, teman-teman yang lain sudah sering mendengar itu, tapi hati saya benar-benar tersentuh Pak dengan itu. Dan ketika saya mendengar bahwa jagung kita muliakan seperti jagung, kemudian padi kita perlakukan seperti padi, saya langsung, oh apakah saya seperti itu? Apakah saya kemarin menanam jagung tetapi saya memperlakukannya seperti padi? Apakah kemarin anak saya ini jagung saya perlakukan seperti ilalang, seperti itu Pak. Nah ini timbul sesuatu yang di dalam hati saya ada sedikit apakah saya seperti itu? Ada pertanyaan seperti itu atau sudah sejauh mana saya melakukan itu kepada murid-murid saya? Nah, di sini Pak, jadi harapan saya juga di sini dengan teman-teman yang lain dengan didampingi oleh Pak Suhanda selaku fasilitator kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Suhanda tadi benar-benar ini bisa kita lakukan. Dan harapan kami juga Pak, tentunya bukan hanya saya sendiri di sini juga mengharapkan kalau ini yang kami dapatkan ini sangat kecil, sederhana sekali bahasanya Pak ya. Memuliakan yang tadinya kami sebagai petani kalau nanam padi harus diperlakukan seperti padi biar hasilnya jadi padi, kemudian jagung menjadi jagung seperti itu. Nah, ini sederhana tetapi kadang-kala tidak kami sadari. Nah, terima kasih Bapak, dari sini kami, mungkin Bapak Ibu di sini semuanya sudah banyak mendapatkan ilmu, tetapi bagi saya ini hal yang baru dan ini juga mengetuk hati saya Pak. Sebenarnya ini bukan pertanyaan tetapi saya mengungkapkan isi hati saya yang setulus-tulusnya Pak. Terima kasih Pak Suhanda, semoga ilmu yang saya dapatkan dari ketukan lembut dari Pak Suhanda itu mengenah bagi kami semuanya. Terima kasih Pak Suhanda ya. Ya, terima kasih Bu Nina. Ya, betul Bu Nina. Jadi memang anak-anak itu memang sudah punya potensi sendiri-sendiri. Saya Bu, di saat saya diklat fasilitator angkatan 2 tahun 2021 itu, tersentak dengan ini loh. Ternyata begini ya. Kemarin kita kok seperti itu ya gitu. Maka istilah saya ini begini. Seringkali saya menyampaikan pada teman-teman, ayo kita bertobat masal. Karena kita kemarin telah memperlakukan anak-anak tidak sesuai dengan kondisinya masing-masing. Bahkan seringkali kita, saya guru sejarah Bu Nina ya, Bu Neni ya. Jadi seringkali saya menyampaikan materi sejarah itu mesti saya dengan menyampaikan ceramah yang sering ceramah. Akhirnya di saat ceramah itu ada anak yang tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Itu akhirnya kita melabel, memarahi anak itu. Kenapa kamu tidak memperhatikan? Kenapa kamu kok guyon saja, kok bergerak saja? Nah, ternyata akhirnya kita melabel anak itu nakal gitu ya. Anak itu bodoh, tidak mau memperhatikan guru. Ternyata dengan filosofi Ki Hajar Dewantara saya menyadari, oh ternyata saya yang salah ya. Karena apa? Karena anak itu ternyata anak kinestetik. Di saat anak kinestetik kita kasih ceramah, otomatis 15 menit itu paling bagus dia memperhatikan. Setelah itu mereka akan bergerak karena enggak senang dengan model pembelajaran seperti itu. Nah ini makanya kita harus memperhatikan itu dan anak-anak harus kita juga bantu untuk menemukan dirinya Bapak Ibu ya. Potensi dirinya itu harus kita bantu untuk mengenali dirinya. Nah, nanti Bapak Ibu dikuatkan di modul 2.2 Bapak Ibu ya tentang pembelajaran sosial emosional. Siapa diri kita itu? Anak-anak harus kita ajak untuk menemukan dirinya. Potensi kamu itu potensi positifnya di mana? Nah ini nanti yang oleh Ki Hajar Dewantara, satu tugas guru adalah menuntun anak-anak untuk mengenali diri, mengenali kodrat alamnya.
Kalau sudah ketemu, tugas guru kedua adalah menuntun, menebalkan, menguatkan potensi dirinya. Ini kalau bahasanya Pak Wikan ini Bu Yuni ya, kalau di SMK itu, Pak Wikan itu pernah mengatakan begini, karena waktu itu Dirjen SMK Bapak Ibu Pak Wikan ini, anak-anak di kelas 10 ini adalah anak-anak nanti akan menemukan passion-nya, kodrat dirinya itu tadi. Jadi di jurusan itu dia itu passion-nya di mana? Misalnya di jurusan otomotif, itu tidak harus semua pelajaran di otomotif itu dikuasai, tidak harus begitu. Tapi senangnya passion-nya di mana? Oh ternyata anak saya sebagai murid otomotif, saya senangnya di kelistrikan mobil. Ya itu yang nanti harus kita tebalkan. Itu katanya Pak Wikan, wah luar biasa ini. Ternyata kemarin semua anak itu harus bisa semuanya. Makanya Indonesia itu akhirnya ketinggalan itu karena seperti itu Bapak Ibu. Anak disuruh 14 pelajaran suruh bisa semua. Bahkan kemarin kita tipu anak-anak itu dengan KKM kan gitu ya. KKM itu kan memaksa kita untuk menipu anak-anak itu. Sebetulnya anak itu tidak mampu di sini. Saya itu tidak senang. Saya itu tidak senang bahasa Inggris Pak Wahyudin. Saya itu tidak senang bahasa Inggris. Tetapi akhirnya kita paksa kudu iso, harus bisa kamu bahasa Inggris. Padahal saya tidak passion di bahasa Inggris. Akhirnya kalau kita pikir, loh ternyata kita itu melakukan sesuatu yang salah dan berdosa kepada anak-anak. Akhirnya anak-anak itu kita tekan seperti itu. Nah, ini yang harus kita ubah mindset kita, Bapak. Betul Bu Dina, Bu Neni, ini kita harus sadar tentang itu, bahwa anak-anak punya kodrat alam sendiri yang kita hanya membantu. Oh, tentangnya ini bibit jagung. Ya jagung ya kita openi, kita rawat sebagaimana jagung ini bisa tumbuh dengan baik. Kita tidak akan bisa menjadikan jagung ini menjadi padi. Makanya di saat ada visi sekolah mengatakan mencetak anak menjadi, tidak mungkin bisa. Maka saya selalu ingatkan, saya sebagai pengawalnya, Pak, Bu, ini visinya colong dianalisis lagi ya, apa bisa kita itu mencetak. Kita tidak bisa mencetak, karena anak itu sudah punya potensinya masing-masing. Bapak Ibu juga akan tahu, dengan putra-putrinya Bapak Ibu sendiri di rumah. Saya punya 2 anak, Pak, Bu, di rumah itu. Saya tidak bisa memperlakukan 2 anak saya itu sama. Yang nomor 1, anak saya laki-laki, Bapak. Itu kalau belajar, Masya Allah, sudah senang membaca, senang belajar. Tetapi anak saya yang kedua, cewek ini, tidak mau disuruh belajar, itu tidak mau. Saya tidak memaksa itu, karena anak saya ini vokasinya yang kuat. Akhirnya sekarang anak saya itu yang laki-laki itu kuliahnya di UNESA, di UM Malang, itu sebagai guru. Anak saya yang kedua ini akhirnya kuliahnya di kuliner, Bapak Ibu. Di Akademi Kuliner di Surabaya. Nah, akhirnya ya itu, dulu pada waktu kecil dia itu kalau menjelang ulangan semester itu mesti badannya panas, Bu. Yang kedua ini, karena dia disuruh belajar itu tidak mau. Akhirnya kita kan memaksa, ya apa harus belajar sehingga nanti nilainya bagus kan. Kita memaksa di situ padahal dia bibitnya tidak ada di situ. Akhirnya ya Allah, sekarang saya sadar ya, saya berdosa pada anak saya. Akhirnya anak saya setiap semester itu badannya panas karena memikir ulangan itu bagaimana. Setelah dia kuliah di kuliner, kalau di kuliner itu kan tidak ada belajar, Bapak. Kasih resep, praktek, kasih resep, praktek, tidak pernah sakit. Seperti itu. Iya Allah, gitu. Ngaten Bu Neni. Ya, terima kasih Bu Neni. Berikutnya Pak Wahyudin, monggo Pak Wahyudin. Terima kasih kesempatannya Pak. Ini memang sama seperti pernyataan Bu Neni tadi. Menarik sekali bagi kami mendengarkan pemaparan dari Bapak selaku pasil kami di sini. Jadi mungkin saya nih ceritanya mau curhat sambil minta saran atau nasihat, rekomendasi tindakan. Memang sebelumnya saya pernah mendapatkan materi ini ya Pak ya, dari sebagai PP Angkatan 7. Sehingganya tentu ketika kita dapat teorinya, kita ingin menerapkannya Pak dalam keseharian. Sebelumnya saya cerita Pak, saya ini baru mutasi di Sumatera Selatan ini Pak. Baru sejak Januari 2024. Sebelumnya saya di Jambi. Jadi memang merupakan lingkungan baru bagi saya sekolah yang sekarang. Kenapa saya dibilang demikian Pak?
tadi seperti yang Pak sampaikan, kita ingin menggerakkan anak didik itu, kita buat dulu mereka nyaman. Buat mereka nyaman, mereka percaya dengan kita. Ya, dan kita sadari sebelumnya, tadi Pak, tidak semua suka bahasa Inggris. Dan yang lebih ininya lagi Pak, hanya sebagian kecil Pak yang suka belajar bahasa Inggris itu dalam satu kelas. Di Palembang ini, kelasnya kami itu Pak, big class, kelas yang ramai. Kalau limitnya 32, kami itu sampai 34 Pak satu kelas. Dan 34 itu tidak semuanya, sebagian besar tidak suka bahasa Inggris. Nah, setelah saya menjalani beberapa bulan di sekolah ini Pak, ternyata memang teman-teman senior itu, mereka datang ke kelas itu, suasana kelas hening Pak. Memang hening. Artinya begitu ada yang bersuara atau apa, saya nggak tahu seperti apa aksinya. Anak-anak itu takut gitu kepada guru-guru yang senior. Sehingga kedatangan saya, sementara Pak kelas saya itu riuh, ramai. Karena kami itu kelas bahasa. Bahkan kalau yang kemarin masih tahun lalu, kita masih kurikulum 13 tuh, memang kami ada tema bernyanyi ya Pak. Jadi memang kami pertemuan itu mempersiapkan diri untuk unjuk kinerjanya bernyanyi gitu. Jadi kelasnya memang riuh ramai. Nah, untuk sebagian rasa nyaman ini kita kan Pak tidak bisa buat pembelajaran yang tenang. Namun tadi walaupun kita tahu mereka ini nggak suka bahasa Inggris, tapi capaian daripada target chapter by chaptersnya kan mereka harus mengerjakan semua. Nah, kerjakan semuanya sehingga saya buatlah bentuk kelompok-kelompok seperti itu. Bentuk kelompok-kelompok sehingga terjadi tutor sebaya. Yang nggak tahu ya tanyalah sama teman kelompoknya. Namun yang ingin saya sampaikan Pak, ini ingin saya mengajak teman-teman yang lain, jangan galak-galak kita sama anak murid begitu kan. Tapi apa yang terjadi? Pak, digalakin aja masih begitu, masih begini. Apalagi kalau kita nggak galak-galak. Wah, bahkan bisa begitu, bisa begini. Nah, saya agak repot menjelaskannya. Ketika saya mesti memaparkan secara teori, ya beranggap teori ini nggak bisa karena Pak diterapkan di lapangan. Begini, begitu keadaan anak-anak kita ini. Ada pergeseran nilai lah segala macam karena efek kita media sosial segala macam. Itulah mungkin yang menjadi tantangan bagi saya. Mungkin ada masukan serta saran dari Bapak seperti apa saya harus bersikap. Selama ini ya saya bersikap saya dengan ruang lingkup saya saja. Saya tetap menunjukkan seperti apa kita sebagai seorang guru penggerak ya Pak, yang udah tahu profil Ki Hajar Dewantara, segitiga restitusi, mengatasi murid seperti itu. Kita tidak dengan cara marah, tapi kita rangkul dan segala macam. Namun ini tantangan dari rekan-rekan sejawat, yang mana memang di kami itu Pak sudah ada beberapa guru penggerak. Di kelas sekolah besar itu baru 3 atau 4 orang guru penggerak. Namun juga keempat-empatnya itu guru junior dan tidak bisa bersuara banyak untuk yang menggerakkannya Pak.
Artinya secara sendiri mereka udah pada tergerak dan bergerak di lingkupnya masing-masing. Nah, kami ingin bagaimana kami bisa menggerakkan guru-guru senior inilah. Ini mungkin tantangan bagi kami, mungkin ada kiat khusus dari Bapak, yang mana Bapak memang dari pengawas. Saya ingin berbicara kepada pengawas kami di sini bagaimana memberikan katakanlah IHT, kita ceritalah sama-sama dengan guru-guru di sana sehingga terbuka haknya. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Sekian dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pak. Bentar. Oke. Intinya yang disampaikan Pak Wahyudin ini adalah bagaimana kita menggerakkan teman kita agar sesuai dengan apa yang kita pahami gitu, Pak. Mereka pesimis, Pak, ya dengan apa yang akan kita lakukan. Ini aja digalakin seperti ini, Pak, apalagi kita dengan ramah tamah. Bagaimana caranya untuk meyakinkan mereka, Bapak Ibu? Oke, baik itu, Pak. Gini, mulai dari diri sendiri. Itu kemarin di modul berapa, Pak, ya? Di modul 1-2 kalau nggak salah ya. Nah, coba saya share screen ini, Pak, ya. Untuk itu mulailah dari diri sendiri. Ini, Pak, ya. Jadi kita harus menguatkan lingkaran pengaruh, Pak Ibu. Untuk menggerakkan orang lain harus dimulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Ya. Jadi di bahasa agama juga disampaikan begitu. Ibda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Tunjukkan bahwa apa konsep yang sudah kita pahami ini memang berdampak, Pak Ibu. Jadi nanti kalau kita sudah, tadi permasalahannya adalah anak harus dikerasi, ya, sehingga di saat kita masuk kelas mereka diam. Padahal diamnya mereka itu kadangkala yang berjalan adalah otak berpikir cepatnya, Bapak Ibu. Mereka diam tapi tidak suka pada gurunya kan gitu. Akhirnya apa? Mereka tidak nyaman. Apa yang disampaikan sudah ditolak semua, Bapak Ibu. Orang itu kalau tidak suka apapun yang disampaikan oleh orang yang tidak disukai, maka dia tidak akan bisa menerima. Nah, maka dalam hal ini kita tunjukkan materi pelajaran, pengalaman di guru penggerak ini, tunjukkan, praktekkan pada diri kita sendiri. Bapak Ibu nggak usah mikir orang lain dulu. Ya, praktekkan bahwa ini bisa kok. Anak-anak dengan budaya positif ternyata bisa seperti ini loh baiknya. Nah, itu ya. Kemudian lingkaran pengaruh ini nanti kita kembangkan kepada orang yang suka pada kita, ya. Orang yang percaya pada kita. Jangan memberikan penjelasan, jangan mempengaruhi orang yang tidak suka, Bapak Ibu. Karena kalau orang yang tidak suka itu apapun yang kita jelaskan mesti ditolak. Ya, ada 2 orang yang tidak bisa menerima penjelasan kita itu, Bapak Ibu. 1 adalah orang yang tidak suka, 2 adalah pendukung. Ya, Bapak Ibu kemarin di pilpres atau apa, itu pendukung, tidak mungkin kita pengaruhi, tidak mungkin. Kalau sudah pendukung itu tidak mungkin. Ya. Jadi yang kita pengaruhi di sini adalah orang lain yang suka pada kita. Kalau orang itu suka pada kita tanpa menjelaskan pun mereka percaya pada kita. Nah, di situ nanti. Jadi kita mulai dari diri kita, tunjukkan, kita lakukan praktek baik bahwa budaya positif, pembelajaran dengan model-model berdiferensiasi dengan budaya positif itu betul-betul memang akan terjadi dan akan baik dampaknya kepada siswa. Ya. Kemudian baru ini kita diseminasikan, kita sampaikan kepada orang-orang yang suka pada kita. Nah, kita sudah punya teman di situ, ya, orang lain yang suka pada kita. Nah,
Maka orang lain yang suka pada kita itu nanti akan juga melakukan apa yang kita lakukan. Mereka juga akan berdiskusi, berkolaborasi dengan kita bagaimana caranya sekelasnya juga akan seperti kelas kita yang sudah sukses. Nah, orang yang suka pada kita, ini mesti ada orang yang suka pada dia. Lebih besar lagi. Biarkan mereka yang pesimis pada kita, biarkan saja dulu. Nggak usah kita pengaruhi. Kalau sudah orang yang suka pada kita, temannya juga melakukan, maka nanti akan menjadi institusi, lembaga kita akan terpengaruh. Maka orang-orang yang tidak suka tadi, orang yang pesimis tadi, akan terkena dampaknya sistem, Bapak Ibu. Kalau dia tidak mengikuti sistem, dia akan terlempar. Kalau dia tidak mengikuti arus dari sistem, dia akan terlempar. Nah, maka jadi ada teori motivasi tadi kan mengapa mereka melakukan sesuatu? Karena menghindari ketidaknyamanan, akhirnya mereka terpaksa untuk mengikuti. Itu caranya, Pak. Jadi mulai dari diri, kemudian diseminasikan, mengimbaskan pada teman-teman kita yang suka pada kita. Nah, orang-orang yang suka pada kita nanti betul-betul kita kolaborasi, menciptakan prakarsa perubahan pada kita bantu mereka mewujudkan prakarsa perubahan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya. Jadi nanti juga orang-orang yang suka pada kita itu juga punya teman yang suka pada dia. Akhirnya lingkaran pengaruhnya akan lebih luas. Jadi Bapak Ibu jangan mempengaruhi orang yang tidak suka dulu. Karena nanti otomatis ditolak. Tadi saya katakan, orang yang tidak suka itu yang bekerja adalah otak limbiknya, otak reptilnya. Apapun yang disampaikan pada dia itu dianggap sebagai ancaman. Nah, orang-orang seperti ini bisa orang-orang yang merasa senior, kan gitu Pak ya. Orang yang sudah merasa pinter, orang yang sudah lama di situ, itu biasanya seperti itu. Dan ini banyak keluhan-keluhan dari CGP seperti itu. Pak, saya ini orang baru, Pak, saya ini orang muda, Pak, saya ini hanya satu, sementara gurunya di situ ada 10, ada yang 20. Kalau di sekolah saya itu gurunya ada 75 orang, Pak. Sementara mungkin guru penggeraknya hanya 1 atau 2. Bagaimana caranya untuk seperti itu? Ya, lakukanlah, buktikan bahwa hasil dari guru penggerak ini betul-betul memang bagus. Nah, baru kita imbaskan kepada orang yang senang pada kita, nah, dan seterusnya seperti itu, Pak. Nah, itu jadi untuk menyampaikan pada mereka, ya, menyampaikan pada mereka yang tidak suka kepada kita, jangan dibahas dengan energi negatif, Pak. Bu. Ya. Tuntunan agama, pakailah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita pakai cara-cara yang baik. Nah, biasanya orang-orang senior misalnya. Orang-orang senior itu kan merasa dirinya senior, baik senior ilmunya maupun senior usianya. Kita dekati. Kebutuhan dasar apa yang mereka belum terpenuhi, itu yang kita sentuh, Bapak Ibu. Ya. Orang senior itu, orang pinter itu biasanya kepingin punya panggung. Nah, kasihlah panggung. Ya, oke Pak, nanti panjenengan Bapak yang mengisi acara ini dan sebagainya, bisa seperti itu. Akhirnya karena kita perhatikan kebutuhan dasarnya, maka mereka akan, oh iya, ternyata ini ya, saya dihargai ya di sini. Orang itu kalau sudah dihargai, sudah luluh lah. Malah kalau teorinya orang Jawa itu kan, orang itu kalau dipangku seperti huruf Jawa, mati sudah. Itu kalau orang Jawa. Ya, seperti itu Pak Yudin. Nah, ini diantaranya Pak Yudin, solusinya bahwa bagaimana menghadapi seperti itu, ya kita buktikan dulu bahwa memang, dan saya yakin Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu sudah mempelajari 10 modul ini dengan baik, insya Allah nanti panjenengan mempunyai gambaran luar biasa dan prakteknya. Ternyata Bapak Ibu, ini yang instrumen akreditasi yang baru, ini setelah saya baca, itu mengarahnya kepada materi guru penggerak ini. Wah, berarti cocok ini nanti. Itu Pak Aidin ya. Siapa? Terima kasih banyak. Berikutnya Pak Randy, monggo Pak Randy. Ya, terima kasih Pak Suhada Ahmad yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Pak Suhada, luar biasa Pak ya mendengar apa yang Bapak jelaskan. Ada sebuah idealisme yang masih tertanam di mungkin dari diri Bapak ya Pak ya. Salah satunya adalah tadi saya menyimak seperti ini. KKM itu menipu loh. Menipu bahwa kita ingin menyeragamkan kemampuan anak-anak. Seperti itu kan Pak.
kemudian banyak hal-hal yang dalam tanda kutip dalam dunia pendidikan ini yang masih salah. Salah satunya adalah tadi bagaimana kita memperlakukan anak. Nah, dalam memperlakukan anak ini ya benar kata Bapak tadi, setelah kita masuk dalam program guru penggerak ini, banyak guru-guru yang tergabung di dalamnya itu bertobat masal. Oh, apa yang saya lakukan selama ini salah. Dan anak-anak itu bukanlah orang bodoh atau katakanlah yang tercipta langsung bodoh, tidak. Tapi hanya saja mereka tidak mampu pada bidang yang lain. Kita misalkan contoh seperti ini, Pak. Saya pernah berujar waktu itu, Pak, bahwa anak-anak itu bukanlah bodoh. Tidak ada anak-anak yang bodoh. Saya menyatakan seperti itu. Lalu seorang dosen saya menyatakan bahwa, baik, saya akan cari di kamus bahwa bodoh itu ada. Dicarilah di dalam sebuah kamus bahwa bodoh itu adalah anak yang bukan anak ya, orang yang seperti itu, Pak. Itu dikatakanlah di sebuah kamus itu. Namun dalam perdebatannya saya menyatakan seperti ini. Mohon maaf Bapak, bahwa bodoh itu, saya menyatakan bahwa tidak ada anak-anak yang bodoh itu adalah sebuah konteks. Tidak mungkin anak-anak yang tidak bisa bahasa Inggris, itu saya nyatakan bodoh. Tidak mungkin anak-anak yang tidak bisa matematika saya nyatakan bodoh. Mengapa? Karena ada satu mata pelajaran, atau satu keterampilan, atau satu katakanlah semacam potensi mereka, itu yang belum tergali oleh kita atau belum tergali oleh orang tuanya. Nah, maka dari itu saya tidak bisa menyatakan bahwa anak-anak itu bodoh. Hanya saja mereka saat ini belum mampu atau masih malas untuk menggali potensi yang ada pada diri mereka, dan guru atau orang tua pada saat itu belum mampu juga atau belum menemukan apa sih yang menjadi potensi mereka. Nah, itu yang menjadikan bahwa saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Suhada tadi. Luar biasa Bapak mengingatkan kembali flashback saya terhadap apa yang sudah saya lakukan, bahwa menyatakan bahwa anak-anak itu tidak ada yang bodoh, hanya saja mereka malas, kemudian belum mampu. Karena mereka malas itu bukan berarti mereka malas akan selamanya malas, tetapi mungkin saat itu belum mampu untuk katakanlah menggali potensi dirinya, sedangkan lingkungannya pun itu belum menemukan apa yang menjadi potensi anak-anak tersebut. Seperti itu, Pak. Yang saya garis bawahi adalah Pak, idealisme yang Bapak berikan pada saat ini telah menumbuhkan kembali semangat saya bahwa masih banyak hal-hal yang salah saat ini yang masih diteruskan oleh katakanlah termasuk saya sendiri masih diteruskan, padahal itu cara kita atau cara mendidik kita itu salah seperti itu. Masih kita memvonis anak-anak, melebeli anak-anak kamu bodoh. Tapi saya kembali flashback bahwa sekali lagi tidak ada anak yang bodoh, hanya saja anak itu belum mampu atau masih malas untuk menggali potensi dirinya. Selanjutnya Pak, tadi ada yang saya juga menyimak bahwa ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Salah satunya adalah apa yang digenggam oleh orang lain itu tidak bisa kita buka. Ya silakan, itu yang bisa membuka itu adalah mereka sendiri. Begitu juga dengan kita, ya apa yang kita genggam yang bisa membuka itu hanya diri kita sendiri, seperti itu Pak. Artinya ada motivasi intrinsik itu yang bisa membuat kita menjadi tergerak. Kemudian nanti motivasi kita untuk menjadi bergerak, seperti itu Pak. Jadi ada hal-hal semacam dari dalam diri, kemudian baru kita bisa mempengaruhi orang lain. Benar kata Bapak tadi, mungkin katakanlah kalau dalam saat ini kita kalau mau mempengaruhi orang lain, ya dimulai dari diri tadi Pak. Kemudian ketika kita mulai dari diri, kita bisa menyisipkan sedikit kata masa bodoh. Ya sudah, saya kerjakan dulu ini. Nanti perkara orang mau mengikuti saya ya nanti dulu. Kemudian setelah saya memang sudah menunjukkan apa yang sudah berhasil, ya paling tidak ada mata yang terbuka. Oh, ini sudah berhasil. Setelah kita berhasil, mungkin tidak 1-2 orang saja yang melihat, lebih banyak. Kemudian mereka ada yang mengikuti kita. Ketika mereka sudah banyak mengikuti kita, ya itu sebuah instansi atau katakanlah instansi itu akan melirik kita untuk menjadikan kita mungkin sebagai narasumber, dan
ketika itu sudah membesar, maka banyak orang-orang yang akan mengikuti kita. Jadi ketika kita mulai dari diri, masih saja kita dicemooh oleh orang lain, atau katakanlah direndahkan atau dikerdilkan, ya sudah, silakan kita bersikap masa bodoh, nanti sajalah hal-hal yang kecil itu akan menjadi besar. Ketika kita sudah berhasil, maka akan banyak mata yang terbuka, seperti itu, Pak. Jadi banyak hal yang hari ini yang menjadikan kembali bersemangat untuk membuka hal-hal yang baru dan yang terbarukan. Terima kasih Pak Suhada ilmunya. Ya, terima kasih Pak Randy. Betul sekali Pak Randy. Jadi itulah yang terjadi. Jadi kata bodoh itu memang di kamus ada Pak ya. Bodoh itu artinya apa kan gitu. Cuma itu tadi, Tuhan tidak mengenal produk gagal. Jadi Tuhan tidak menciptakan manusia bodoh. Enggak. Karena Tuhan itu sangat sayang pada kita. Enggak pernah ada produknya Tuhan yang gagal. Tetapi mengapa kok kita ada di kenyataan ada anak yang bodoh? Betul yang dikatakan Pak Randy tadi, mereka mungkin lambat untuk memahami itu. Bapak Ibu pernah mendengar kalimatnya Pak Yohanes Surya, tokoh fisika kita. Pak Yohanes Surya itu pernah bilang begini, kirim anak yang menurut Bapak Ibu terbodoh di daerah terpencil pun silakan kirim ke saya. Nanti akan saya bina anak ini, akan menjadi luar biasa. Nah, kenyataannya betul. Ini yang si Pak Yohanes Surya itu. Ya, betul memang. Anak itu memang mungkin sentuhan kita saat itu kurang pas. Betul Pak Randy ya. Sentuhan kita kurang pas sehingga anak itu akhirnya enggak anu. Oh, mungkin anak ini yang tebal, yang kuat adalah di seninya, tapi di saat di bahasa Inggris anak ini kurang kuat, tapi punya potensi di bahasa Inggris betulnya. Cuman kurang kuat gitu. Ya, makanya kalau kita tekuni anak ini dengan kita kasih scaffolding dan sebagainya, saya yakin. Dan ini sudah dibuktikan oleh Pak Yohanes Surya bahwa itu berhasil. Ya, jadi saya pegang bahwa tidak ada produk gagal yang dilakukan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuannya masing-masing. Ya, itu. Kemudian yang kedua, oke, Bapak Ibu. Jadi kita jangan khawatir seperti yang dikatakan Pak Randy tadi, bahwa apa yang kita lakukan, sudahlah kita lakukan, kita mulai dari diri kita, tunjukkan bahwa kita memang bisa. Tunjukkan bahwa kita bisa. Yang terpenting kita melayani murid kita. Jadi orientasi berpihak pada murid itu tetap harus kita kuatkan. Apa yang saya lakukan ini demi kebaikan murid-murid saya. Kalau sudah seperti itu, niat kita adalah baik. Energi yang kita munculkan adalah energi positif, Bapak Ibu. Di saat kita memunculkan energi positif, maka Tuhan berjanji pada kita, siapapun yang membuat satu kebaikan, akan saya balas 10 kali kebaikan. Siapapun yang membuat satu kebaikan, saya balas 700 kali kebaikan. Sehingga jangan khawatir tidak punya teman. Tapi memang berat Bapak Ibu untuk mengubah mindset, untuk mengubah budaya. Ini perlu waktu Bapak Ibu. 1 tahun belum tentu bisa mengubah kondisi. Karena suatu budaya, sesuatu kalau sudah membudaya itu sangat kuat. Nah ini harus kita pelan-pelan. Kita lihat falsafahnya orang Indonesia, batu pun kalau ditetesi air, lama-lama akan berlubang. Nah, betul. Ya saya sangat setuju Pak Randy, ini adalah memang pengalaman-pengalaman kita Bapak Ibu. Panjenengan harus yakin bahwa panjenengan bisa. Panjenengan nanti setelah lulus ini akan bisa melakukan itu dengan baik. Dan pahamilah bahwa anak-anak kita memang berbeda dan anak-anak kita memang unik, mempunyai kodrat alam masing-masing. Itulah yang harus kita bantu untuk menemukan kodratnya masing-masing, ya, atau kesadaran dirinya, sehingga nanti kita bantu mereka juga memanage emosinya tadi, kesadaran dirinya dan seterusnya. Itu Bapak Ibu. Mungkin masih ada lagi, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya sampaikan ini tugas Bapak Ibu untuk ruang kolaborasi kedua dan tugas aksi nyata Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk ruang kolaborasi tahap kedua ya, dimulai besok. Ya. Ini penugasan dilakukan pada hari kedua sesi ruang kolaborasi. Pengerjaan dilakukan secara mandiri tanpa
pengawasan dan penilaian saya. Jadi nanti Bapak Ibu bekerja mandiri, ya, tidak pakai saya. Penugasan ini dilakukan dengan tujuan agar Bapak Ibu lebih siap saat menemani CGB reguler mengerjakan tugasnya. Selain itu agar fasilitator rekognisi mendapatkan pengalaman yang semakin utuh dalam rangkaian pendidikan. Durasi pengerjaan minimal 2 jam pelajaran. Ini karena kelas kita 10 orang, sementara saya yang membagi atau Bapak Ibu yang memilih sendiri kelompoknya. Di kelompoknya 3, 3, 4 Bapak Ibu. Satu kelompok 3 orang. Sementara 9 Pak, karena Pak Trinya nggak ada. Begitu nggih, ya. Berarti 3, 3, 3 nggih. Jadi nanti kalau Pak Tri bisa bergabung, nanti silakan Bapak Ibu masukkan ke kelompok siapa nggih. Saya yang membagi atau Bapak Ibu memilih sendiri 3 orang? Izin Pak Suhada. Saya. Oke. Ya, barusan tadi saya WA sama Pak Tri, beliau bilang bahwa beliau mengundurkan diri, Pak. Oh, mengundurkan diri. Oke, nggih. Ya, nanti saya sampaikan. Atau sudah menyampaikan ke Balai Besar, Balai Guru Pendidikannya? Belum saya konfirmasi lebih lanjut, Pak, tapi untuk saat ini beliau bilang sepertinya sudah pasti tidak ikut untuk angkatan ini, Pak. Oke. Oke, nanti saya sampaikan ke admin. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama. Oke. Pak jenengan memilih sendiri atau saya memilihkan Bu? Milih sendiri ya kelompoknya ya? Boleh Pak, boleh milih sendiri boleh Pak. Ya, silakan Bapak Ibu nanti memilih 3 orang ya. Berarti ada 3 kelompok. Tugasnya adalah menganalisis 4 studi kasus yang disediakan menggunakan pisau analisis materi budaya positif yang kita pelajari di eksplorasi konsep Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada 4 kasus ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah terbentuk kelompoknya silakan ditulis di grup WA ya. Kelompok 1 siapa saja, kelompok 2 siapa saja, kelompok 3 siapa saja. Nanti saya yang menentukan kelompok saya, yang kelompok 1 siapa, yang kelompok 2 yang mana, dan kelompok 3 yang mana. Bapak Ibu, kalau di situ tadi dikatakan di sini ada 4 kasus Bapak Ibu ya. Di LMS juga sudah ada Bapak Ibu. Nanti kelompok 1 akan mengerjakan kasus 1, kelompok 2 akan mengerjakan kasus 2, kelompok 3 akan mengerjakan kasus 3. Nah, masing-masing kelompok hanya mengerjakan 1 kasus saja. Apa yang dilakukan Bapak Ibu ini? Dalam kasus-kasus yang ada di situ, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh, karena ini kasus 1 ya, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh pelaku-pelaku di situ ya. Menurut Bapak Ibu, apakah restitusi yang diusulkan Vivi ini kasus 1 dan Natali sudah sesuai? Jadi Bapak Ibu silakan nanti menjawab pertanyaan per kasus ini. Kalau Bapak Ibu ke bagian kelompok 1 berarti nanti pertanyaan di kasus nomor 1 ini yang dijawab, ada 4 pertanyaan. Nanti di kelompok 2 ini ada 3 pertanyaan ya. Di kelompok 3 nanti ada 4 pertanyaan. Ya. Nanti detail tugasnya silakan Bapak Ibu lihat di di PMM ya, atau di LMS-nya itu. Ya, jadi nanti silakan diunggah hasil diskusinya Bapak Ibu ya, hasil diskusinya diunggah ke LMS. Kemudian di aksi nyata Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu membuat rancangan tindakan yang akan dilakukan. Ada perintah di situ. Fasilitator memberikan umpan balik, ya, nanti dikonsultasikan ke saya. Ya. Kalau saya sudah mengatakan oke, dilanjutkan Bapak Ibu, atau ada perubahan ini silakan diubah. Setelah saya setujui, Bapak Ibu dapat mulai menjalankan aksi nyata. Aksi nyatanya adalah menerapkan konsep inti dari modul budaya positif ya. Tadi materi di eksplorasi konsep itu ya. Kemudian mendokumentasikan implementasi dan mengunggahnya ke kanal YouTube, kemudian melakukan berbagi rekan sejawat, kemudian menuliskan refleksi. Ini tugasnya Bapak Ibu di aksi nyata. Nanti rancangan tindakannya seperti ini, silakan nanti diisi. Ini
di saat Bapak Ibu melakukan tugas aksi nyata, dilihat rubriknya Bapak Ibu. Karena saya menilainya berdasarkan rubrik. Rubrik yang pertama yang dinilai adalah pemahaman konsepnya bagaimana. Bapak Ibu akan mendapatkan skor tertinggi bila terlihat sangat memahami seluruh konsep terkait dengan titik, ya, setiap penjelasan disertai contoh kontekstual dengan daerahnya. Kemudian pengalaman penerapannya, ya, bagaimana penerapan ini panjenengan bagikan kepada teman yang lain. Ini kemudian yang ketiga, penyampaian saat diskusi itu bagaimana, interaksi dengan peserta. Nah, ini terus refleksinya. Ini Bapak Ibu tugasnya nanti di aksi nyata. Untuk lebih jelasnya silakan nanti dilihat di LMS-nya Bapak Ibu. Bila masih ada kendala atau kurang paham, nanti boleh silakan Bapak Ibu menanyakan di WA group atau langsung ke saya Bapak Ibu. Tugasnya untuk ruang kolaborasi 2 dimulai besok. Ya. Bisa, lusa bisa, silakan nanti disepakati bersama satu kelompok Vkonnya kapan, tanpa saya. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Nanti tetap saya monitor perkembangan Bapak Ibu. Izin Pak bertanya. Oke, monggo Pak. Bu. Berkenaan dengan Vkon yang kedua nanti, sesi kedua, itu maksudnya kita mendiskusikan tugas kita tadi Pak ya? Ya. Itu karena kita ada 3 kelompok, apakah masing-masing kelompok di Jimit-nya masing-masing atau kita langsung tetap bertiga disediakan bornya atau gimana Pak? Ya, terima kasih Ibu Liza. Setiap kelompok buat Jimit sendiri Bapak Ibu. Jadi 3 orang itu satu Jimit. Nggak ada kaitannya dengan kelompok lain udah. Sehingga nanti panjenengan sepakati nanti pertemuannya jam berapa, hari apa, siapa yang membuat linknya. Saya kira Bapak Ibu, karena Bapak Ibu fasilitator semua punya akun yang bisa merekam lama kan itu, monggo. Tidak terkait dengan kelompok lain Bapak Ibu, silakan berdiskusi 3 orang itu. Ngaten Bu Yulisa. Sampun yang lain? Sudah nggih? Oke Bapak Ibu, karena ini sudah pukul 14.44, kita lebih 15 menit ya. Mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan ini. Mungkin pertemuan kita hari ini bisa berakhir hari ini. Saat ini mungkin nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo silakan WA saya. Ya. Kalau mau telepon nanti WA dulu Bapak Ibu ya. Pak, saya mau telepon bisa enggak? Mungkin mungkin saya ada kegiatan sehingga nanti kalau oke, atau biasanya langsung saya telepon kalau saya longgar Bapak Ibu. Ya. Begitu ya. Oke Bapak Ibu, silakan dipimpin berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawakan pemahaman yang lebih luas pada kita, kebermanfaat bagi kita dan murid-murid kita. Mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Silakan mungkin Pak Randy. Izin Pak. Kalau tadi yang buka Pak Randy, yang izinkan saya Pak. Baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita berdoa bersama untuk mengucapkan syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan. Bagi yang beragama Islam, marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahmat, pada hari ini kami menyelenggarakan rukol kegiatan program guru penggerak. Ya Allah, dengan ridho-Mu, izin-Mu, berkahilah kegiatan kami ini. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu, yang Maha mempersatukan kami. Mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunkanlah dosa-dosa kami.
dosa orang tua kami, dosa pemimpin kami, dan dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua di dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah yang mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa-doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Wazir. Bapak Ibu kita foto bersama dulu. Siap. Formal formal dulu. 1, 2, 3. Gaya bebas, monggo, yang luar biasa. 1, 2, 3. Saya nggak bisa gaya karena harus menekan tombol di laptop. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhada.